Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Saya sangat bersyukur ketika media YouTube ini boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memberkati saudara-saudara lewat khotbah Pendeta Feralina Lahiwu. Puji Tuhan, kembali dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Semoga saudara-saudara dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, saat ini kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2022, yaitu dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan Allah memberkati kami yang akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah sabda firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kami, supaya kami hidup sesuai dengan standar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca bagian ini secara bersama-sama. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, dan juga like, tulis komentar-komentar yang baik, positif, yang dapat membangun, dan juga yang paling penting adalah membagikan video khotbah ini sehingga ada banyak orang yang diberkati. Bapak Ibu Saudara, Kitab Keluaran ini menceritakan tentang keluarnya satu bangsa, yakni bangsa Israel dari tempat perbudakan di Mesir, dari belenggu perhambaan yang mereka alami. Proses keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini dipimpin oleh satu orang yang bernama Musa. Luar biasa saudara-saudara, ya saya pikir tidak gampang memimpin bangsa Israel ini berjalan keluar dari Mesir. Ya tidak gampang saudara. Sedang orang mau pimpin pawai, sosaki kepala ini mau atur ini orang banyak, apalagi ini bangsa yang besar. Ya, tapi luar biasa Musa. Dia adalah tokoh yang luar biasa, pemimpin yang hebat, yang dipakai Tuhan secara dahsyat saudara-saudara, sehingga dia mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Mereka belum menuju Kanaan dan mereka menuju ke padang gurun saudara-saudara. Puji Tuhan, dan saat ini kita melihat bagian firman Tuhan yang kita baca
dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, di mana bagian ini masuk dalam serangkaian pembangunan untuk kemah suci yang direncanakan untuk dibangun. Jadi pasal 31 ini adalah serangkaian satu bagian dari pasal 25 sampai 31. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka untuk membangun kemah suci ini, Tuhan telah berfirman kepada Musa. Di ayat 2 dikatakan bahwa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa dia telah menunjuk seseorang yang akan membangun kemah suci. Luar biasa, saudara, ya. Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang menunjuk. Artinya Bezaleel ini ditunjuk langsung oleh Tuhan, ya, untuk membangun kemah suci. Tidak mungkin Tuhan memilih seseorang yang tidak berkualitas, saudara-saudara, ya. Ini membangun kemah suci. Jadi Tuhan menunjuk langsung kepada Bezaleel suku Yehuda ini. Sedang torang Bapak Ibu Saudara, kalau torang mau bikin rumah, ya, mau bangun rumah, torang pe rumah sendiri pasti. Torang mau cari bas yang bagus, bas yang jago bikin rumah, ya, yang nyanak muta salah. Biarkan dati bayar mahal. Yang penting apa yang torang mau, apa yang torang inginkan itu torang pe rumah mau jadi indah, jadi bagus, DP hasil luar biasa. Apalagi di sini untuk membuat kemah suci, ya, itu tidak sembarang orang. Dan apalagi ini Tuhan langsung yang menunjuk, saudara-saudara. Bukan Musa yang tunjuk ini, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan. Ya, otoritas Tuhan yang langsung menunjuk kepada Bezaleel supaya dia membangun kemah suci. Karena Bezaleel ini memiliki keahlian, kalau sama dengan sekarang, ya, dia seperti arsitek. Dia merancang kemah suci yang ada, saudara-saudara. Tetapi semua harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, rancangan dari Bezaleel ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini boleh langgar, saudara-saudara. Tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, ya. Yang membuat kemah suci ini harus seperti yang Tuhan mau. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita bertanya kenapa Tuhan suruh untuk buat kemah suci. Supaya saudara-saudara, Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan umat Israel. Karena selama ini Tuhan bertemu dengan Musa itu di gunung, saudara-saudara, ya. Tuhan mau hadir di tengah-tengah umat Israel lewat kemah suci yang akan dibangun. Supaya juga umat Israel boleh beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara, nama kemah itu adalah kemah suci. Karena Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Sehingga pun bait Allah yang dibangun oleh Salomo, cikal bakalnya adalah dari kemah suci yang ada. Patorang sekarang dikenal dengan gereja. Siapa gereja itu? Kita sendiri, saudara. Makanya Paulus bilang tubuhmu adalah bait Allah. Ya, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan sembarang orang untuk membuat kemah itu, kemah suci itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Tuhan dengan otoritas dan kedaulatan yang Tuhan miliki. Makanya saudara, tadi saya katakan, ya, kalau orang mau suruh orang baking orang pe rumah, pong itu nyadak sesuai dengan orang mau, pasti orang akan marah, orang akan kecewa, ya, sedih, ya, orang bilang mau nafsu, saudara-saudara, ya.
Kalau tompe mau DP muka besar begini, DP ruang tamu, DP ruang tengah, konyak sesuai saudara, pasti mau darah tinggi ya. Ya pasti akan kecewa. Tapi untuk membangun kemah suci ini, kalau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan bukan cuma mau marah mau mati saudara ya. Orang yang membangun kemah suci tidak sesuai dengan apa yang dia mau, mati saudara sanksinya. Ini satu hal yang tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Memang ada resiko. Asik juga saudara ketika Tuhan percaya ya. Ketika ditunjuk berarti Tuhan percaya, amin. Namun dalam kepercayaan itu ada resiko saudara. Ya, yang saya mau katakan bahwa ya, namanya kita menjalani kehidupan ini pasti ada resiko. Ya, orang kawin, orang yang mau menikah pasti ada resiko. Orang yang belum menikah juga ada resiko saudara-saudara. Iya toh, dong kurang tanya-tanya, kapan kawin ya. Apalagi kalau umur 30-an ke atas saudara ya. Kondisi sama pica kepala ampa, aduh lebih gugup saudara. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, setiap keputusan yang kita ambil pasti ada resiko yang ada. Sehingga tadi saya katakan semua pasti berisiko. Namun saudara-saudara, adalah sebuah kepercayaan yang besar ketika kita ditunjuk oleh Tuhan. Sebuah kepercayaan yang besar ketika kita dipakai oleh Tuhan. Artinya Tuhan masih percaya dengan kita ketika kita masih diberikan kepercayaan untuk menjalani tugas, untuk menjalani tanggung jawab, untuk menjalani pelayanan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya mau katakan bahwa kepercayaan itu adalah sebuah anugerah, sehingga jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Amin saudara-saudara. Ya, bersyukur kalau sampai hari ini saya dan saudara-saudara dipercayakan melayani Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saudara, kalau Tuhan soalnya tidak percaya, biar lemo tikang kepala ya, biar lemo mawi. Namanya Tuhan soalnya tunjung nyanda saudara-saudara. Ya, sehingga bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih percaya dengan kita. Jangan menyalahgunakan kepercayaan Tuhan, tapi gunakan kepercayaan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, jadi di sini Tuhan menunjuk langsung Besaleel. Tapi dia tidak hanya katakan kutunjuk Besaleel dan dia kasih biar, tidak saudara. Namun di ayat selanjutnya firman Tuhan mengatakan bahwa telah kutunjuk Besaleel, dan ayat 3, telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Ya, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Luar biasa saudara ya. Di sini saya merenungkan firman ini Bapak Ibu Saudara. Luar biasa pembacaan yang diangkat oleh gereja kita. Sedang membangun kemah suci, Tuhan penuhi orang itu dengan roh Allah. Ini mau mengatakan kepada kita apa saudara-saudara? Ternyata standarnya Tuhan itu yang pertama dipenuhi dengan roh Allah. Ya orang yang mau dipenuhi dengan roh Allah, dia buka hati supaya dipenuhi dengan roh Tuhan saudara-saudara. Ini standar membangun bait suci harus dipenuhi dengan roh Allah. Ini standar yang pertama. Kenapa Tuhan tidak mengatakan yang pertama dipenuhi dengan keahlian dan baru dengan roh Allah? Tapi yang pertama Tuhan katakan kepada Musa, telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Selanjutnya dikatakan dengan keahlian. Luar biasa saudara-saudara ya. Sehingga standar Tuhan yang pertama itu roh Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, standar itu adalah dipenuhi dengan keahlian. Ya, keahlian itu nomor 2. Yang pertama itu roh Allah. Sehingga orang yang dipakai Tuhan pasti dia dipenuhi roh Allah. Amin. Orang yang ditunjuk Tuhan, orang yang dipercaya Tuhan, ya, ketika Tuhan yang memakai, Tuhan yang menunjuk saudara-saudara, dia langsung diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dia diperlengkapi dengan roh Allah. Dipenuhi dengan roh Allah saudara-saudara. Ya,
Tidak mungkin orang yang dipakai Tuhan dan dia dipenuhi dengan roh pendusta. Tidak mungkin saudara-saudara. Ya, tidak mungkin kita melayani Tuhan dan kita dipenuhi dengan roh mabuk, ya, roh jahat saudara. Apalagi roh setan, ya, tidak mungkin saudara-saudara. Orang yang dipakai Tuhan, dia pasti dipenuhi dengan roh Allah. Amin. Sehingga dipenuhi roh Allah ini berarti orang tersebut dikuasai oleh roh Allah. Makanya dikatakan dipenuhi dengan roh Allah. Dipenuhi berarti hati, mulut, pikiran, tindakan, semuanya itu penuh, ya. Dipenuhi, dikuasai oleh roh Allah. Makanya orang kalau mulut, hati, pikiran dikuasai, dipenuhi roh Allah, ya mungkin di mulut itu bercerita jahat orang, saudara, ya. Tidak mungkin mulutnya itu keluar kata-kata kotor, ya. Tidak mungkin, saudara. Sehingga ya periksa kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dipakai Tuhan, apakah kita diperlengkapi dengan roh Tuhan atau tidak, saudara, ya. Sehingga kadang-kadang ketika menjalani kehidupan pelayanan yang ada, kita seperti orang yang dipakai Tuhan, padahal cara hidup kita tidak menunjukkan seperti orang yang dipakai oleh Tuhan. Hanya kelihatan baik di pelayanan, saudara, tapi ketika di luar pelayanan kita menjadi orang-orang yang seperti tidak mengenal Tuhan. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, dipenuhi roh Allah itu bukan nanti bakadim, ya. Dipenuhi roh Allah itu bukan nanti pimpin ibadah KPI. Dipenuhi roh Allah bukan nanti berkhotbah, saudara-saudara. Tapi saat kita bekerja, saat kita melakukan pekerjaan, saat kita mengerjakan tugas tanggung jawab, kita juga dipenuhi dengan roh Allah. Sehingga orang yang dipenuhi dengan roh Allah saat dia bekerja, dia akan bekerja dengan rajin. Dia akan melayani dengan sukacita. Dia akan bekerja menyelesaikan tugas tanggung jawab yang ada dengan baik, saudara-saudaranya, tidak malas. Ya, jangan nanti pikir dipenuhi roh Allah tanpa ibadah. Tidak, saudara-saudara. Tapi kehidupan orang yang dipenuhi dengan roh Allah, dimanapun dia pergi dan berada, bukan hanya tanpa ibadah ada roh Allah, tapi dalam kehidupannya memang ada roh Allah. Sehingga apapun yang dia kerjakan pasti maksimal, saudara-saudara. Ya, nyala kurang pencuri-pencuri tulang. Itu bukan dipenuhi roh Allah itu dipenuhi roh pamalas itu, saudara-saudara. Ya, orang yang dipenuhi roh Allah nggak mungkin malas. Ya, malas pergi ibadah, malas bakolo, malas pergi persekutuan, saudara-saudara. Kom ibu, kom bapak, pemuda remaja. Ya, tidak mungkin malas, saudara-saudara. Karena orang yang dipenuhi roh Allah itu pasti semangat. Ya, amin, saudara-saudara. Sehingga orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, tadi saya katakan, ya, dia akan bekerja dengan maksimal dalam pekerjaan yang ada. Orang yang dipenuhi roh Allah, mungkin dia datang terlambat, kau pulang paling cepat, ya. Karena ada orang di tempat kerja, saudara, datang leso lama, terlambat, saudaranya ikut apel, pulang le dia paling cepat. Nah, ini persoalan. Bukan roh Allah, dipenuhi roh Allah dia, saudara, ya. Dipenuhi roh mengantuk itu, ya. Karena apa? Terlambat bangun pagi karena begadang satu malam, saudara. Aduh, kehidupan kita sebagai orang percaya ini sungguh-sungguh hebat, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga hari ini firman Tuhan kembali menggugah hati kita semua. Jangan kita hanya kepenuhan Roh Kudus, Roh Allah cuma saat ibadah, ya. Saat ibadah karena kepenuhan Roh Kudus, Roh Allah, ya, berbahasa roh, saudara-saudara. Pas sunyana ibadah, Bapak Ibu Saudara, di tempat kerja hilang. Ya, sunyak dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekurang ada tuh DP mulu mengeluarkan kata-katanya tidak bagus, saudara-saudara, ya. Badusta. Sehingga saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap dan tindakan kita yang dipenuhi oleh roh Allah itu akan sama.
baik di gereja, di pelayanan, tapi juga di tengah-tengah pekerjaan yang ada. Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, dia akan maksimal mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang ada, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Makanya penting kehidupan ini dipenuhi Roh Tuhan, bukan dipenuhi roh pandusta, roh pambahugel, roh pemanyabung ayam, ya roh pamabok, apalagi saudara ya. Biarlah kehidupan kita dipenuhi Roh Allah, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati, apa yang akan kita lakukan, kerjakan, semua dalam tuntunan kuasa Roh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan yang kedua, firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan memenuhi Bezaleel dengan Roh Allah, firman Tuhan katakan selanjutnya, kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Jadi Tuhan memberikan keahlian kepada Bezaleel, saudara-saudara ya. Artinya Bezaleel ini diperlengkapi oleh Tuhan. Bukan hanya dia dipenuhi dengan Roh Allah, tapi Tuhan memberikan dia keahlian untuk mengerjakan segala macam pekerjaan. Dari emas, dari perak, dari tembaga, dari kayu, saudara-saudara, luar biasa. Ya, segala macam pekerjaan untuk membangun kemah suci ini. Tuhan betul-betul mempersiapkan, memperlengkapi Bezaleel secara luar biasa, saudara-saudara. Sehingga setiap orang yang punya keahlian, ya, pasti laku di mana-mana, saudara-saudara, betul enggak? Ya. Karena saya percaya setiap kita itu punya keahlian masing-masing. Setiap orang itu akan ahli jika dia ada di bidangnya. Amin. Dia tidak akan ahli jika dia tidak ada di bidangnya, saudara-saudara. Callingnya kita, ya, panggilan kita, kita akan ahli ketika ada di panggilan kita. Callnya kita itu di mana? Bidang kita itu di mana, saudara? Sehingga orang akan menjadi ahli ketika dia ada pada bidangnya. Tidak mungkin, saudara-saudara ya, orang yang sakit jantung itu kok dia mau pergi di dokter tulang, tidak mungkin, saudara. Pasti dia akan pergi ke dokter ahli jantung. Sehingga sangat penting memiliki keahlian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Bezaleel ini dikatakan dipenuhi dengan keahlian, dengan segala macam pekerjaan yang akan dia kerjakan untuk membangun kemah suci. Jadi artinya rancangan untuk membangun kemah suci ini Bezaleel ahlinya. Luar biasa, saudara ya. Waduh, Bezaleel ini dipakai Tuhan secara hebat, saudara. Tapi kita harus ingat bahwa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, ternyata keahlian itu cuma Tuhan yang kasih. Ya, Bezaleel menjadi ahli. Keahlian yang dia miliki bukan karena dia, tapi cuma karena Tuhan yang kasih, sehingga dia menjadi ahli ketika dia membangun kemah suci yang ada. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita semua memiliki keahlian di bidang kita masing-masing, nyanda usah sombong, ya, nyak usah sok jago, sok hebat, saudara-saudara. Karena semua cuma pemberian Tuhan. Cuma Tuhan ada kasih kalau orang boleh ahli dalam bidang kita, ya, jago dalam profesi yang ada. Tapi orang tidak usah makan puji orang nado bilang, iyo tuh, ya, yang usah taiminya, saudara ya. Itu cuma Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan kasih, dia boleh ambil ulang, saudara-saudara. Sehingga kalau kita ahli pada bidang kita, ya kita tetap rendah hati. Kita tetap bersyukur, saudara ya. Kalau kita jadi orang ahli dalam hukum, ahli filsafat, ahli ilmu alam ya, ahli di dapur, saudara, iya toh. Di dapur juga butuh keahlian, saudara.
Ya, yang penting ya bukan ahli papancuri saudara atau ahli baugel ya. Itu parah komang saudara ya. Sehingga ya tema kita yang diangkat oleh gereja kita adalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah pemberian Tuhan ya. Keahlian-keahlian yang dimiliki oleh seseorang itu hanya pemberian Tuhan. Cuma Tuhan ada kasih. Jadi kalau pemberian Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah sebuah kasih karunia. Ya, anugerah yang kita terima dari Tuhan itu sungguh-sungguh hebat dan luar biasa saudara-saudara. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini itu juga hanya karena pemberian Tuhan. Sehingga kalau Tuhan memberikan itu kepada kita, ya kita bersyukur ada di era ini saudara-saudara. Di era di zaman 4.0 ini kita bersyukur semua serba canggih saudara-saudara. Iyo tuh ya kalau dulu mau putar air kan mesti pakai keran saudara, tapi sekarang kurang tekanan kuatnya darah saudara, air keluar ya. Ini semakin canggih, teknologi yang ada pada saat ini semakin canggih. Biarlah orang ada di Amerika, di Jerman saudara, ya namanya ada nih barang ini, HP ini boleh tersambung saudara-saudara ya. Biar ada di Jepang boleh tersambung, semakin canggih. Kalau dulu cuma boleh baku telepon, boleh baku lihat muka saudara, mas sekarang video call. Iyo toh, pap ada di mana? Suruh balik baleo pap ini karena video call. Ya mam ada masih di kantor, entah apa sebajalang ya. Kalau dulu boleh baking leo, mas sekarang sini boleh saudara. Karena kecanggihan teknologi yang kita miliki itu sungguh luar biasa. Ya, kalau dulunya ada bel-bel rumah, mas sekarang ada saudara. Iya toh, wah sungguh luar biasa. Bahkan FB, WA, IG itu bagian dari kecanggihan teknologi yang ada pada masa ini saudara-saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mau katakan kepada kita, dalam menggunakan iptek jangan salah gunakan saudara. Ya kita harus menggunakan iptek itu sebagai media untuk memuliakan Tuhan. Bukan iptek dijadikan sebagai sesuatu menghancurkan orang lain, menjatuhkan orang lain saudara. Tapi iptek Tuhan kasih pada orang, Tuhan memberikan itu bagi kita supaya kita gunakan sebagai media untuk memuliakan Tuhan. Makanya kita bersyukur ada YouTube saudara ya. Saya gunakan YouTube ini sebagai media untuk memuliakan Tuhan. Agar ada banyak orang diberkati lewat khotbah-khotbah yang ada. Lewat kebenaran firman Tuhan yang ada saudara. Amin. Sungguh luar biasa perkembangan di masa ini saudara-saudara. Sehingga apapun yang kita miliki pada saat ini. Apapun pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kecanggihan teknologi, apa yang kita miliki, semua cuma Tuhan ada kasih. Sehingga saudara, biar kita persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakan setiap apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan untuk kesombongan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Dan saudara yang diberkati Tuhan, di ayat 6 firman Tuhan mengatakan juga, aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Jadi Besaleel ini dari suku Yehuda dan Aholiab ini dari suku Dan. Jadi saudara ya, Besaleel dan Aholiab ini adalah partner kerja untuk membangun bait, untuk membangun kemah suci. Jadi Tuhan menempatkan Aholiab untuk mendampingi Besaleel dalam membangun kemah suci. Jadi di sini Tuhan memberikan partner kerja kepada Besaleel dalam rangka pembangunan kemah suci tersebut. Dan Aholiab ini adalah orang yang tepat yang Tuhan berikan bagi Besaleel. Kalau Besaleel ini adalah arsitek ya, yang akan merancang, yang akan membangun kemah suci yang ada. Aholiab ini dia punya keahlian juga saudara-saudara. Di sini dikatakan ya, kuperintahkan kepadamu ya ini membuat kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang tetap di atasnya, segala perabotan kemah itu,
meja perkakas, kandil, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran, ya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus, kepunyaan Imam Harun dan lain sebagainya, saudara. Ini keahlian dari Aholiab, ya. Jadi ini partner kerja yang pas untuk membangun kemah suci yang ada. Makanya saudara yang berkati Tuhan, ini butuh kerjasama yang baik untuk membangun kemah suci. Makanya kalau mau bilang Kang, satu tukang gambar, satu tukang susun, ya ini memang pas saudara-saudara. Makanya kan kalau dalam mau backing rumah ada DP bas, ada DP kenek, saudara. Iya toh. Ya memang butuh partner kerja yang pas, sehingga dua-dua akan maksimal pada bidangnya masing-masing. Dua-dua akan maksimal dengan tugas masing-masing. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita, suami istri itu adalah partner kerja yang pas yang Tuhan berikan. Amin saudara. Ya, jangan nanti so jadi oma jadi opa baru sadar, oh Tuhan, toran dua koteknya nak cocok, ya. Sehingga uruslah perceraian. Aduh, sunyak masuk akal komang itu saudara-saudara, ya. Jadi suami istri adalah partner kerja yang baik dalam membangun kehidupan rumah tangga. Partner kerja yang baik dalam membangun kehidupan keluarga. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang mendampingi kita untuk membangun kehidupan keluarga yang ada. Amin saudara-saudara, ya. Dan Tuhan juga tidak akan pernah salah menempatkan partner kerja antara penatua dan diaken. Sehingga saudara, saya percaya, ya, kalau satu keras pasti satu lombo. Iyo toh. Kalau penatua keras, kong diaken keras, ya mau jadi apa itu kolom saudara, ya. Kacau pasti. Karena ada juga saudara yang diberkati Tuhan, ya. Ada juga penatua keras, diaken lebih keras saudara. Makanya kacau itu persekutuan yang ada. Tapi semoga di jemaat kita tidak demikian saudara, ya. Di gereja kita, ya. Tapi memang partner kerja yang pas, ya. Partner kerja yang memiliki kasih, yang memiliki sukacita, yang memiliki semangat, ya. Itu pas, itu bukan satu pemalas kong satu rajin, ya, saudara, ya. Yang pas itu dua-dua rajin, ya, rajin melayani Tuhan. Jangan cuma diaken terus, ya, Napalia. Mana DP penatua, ya, penatua ada sibuk, oh Tuhan, ya. Atau penatua terus Napalia, mana tuh diaken, ya, diaken sibuk, ya. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penatua dan diaken yang Tuhan tempatkan dalam pelayanan adalah partner kerja yang pas untuk mengerjakan tugas masing-masing. Saya percaya ada tugas penatua, ada tugas diaken, ada tugas pendeta, ada tugas guru agama, saudara, ya. Sehingga mari kita kerjakan maksimal tugas tanggung jawab kita masing-masing. Kalau kita sebagai penatua, kerjakan tugas kita. Kita sebagai pendeta, kerjakan tugas kita. Kita sebagai diaken, kerjakan tugas kita. Jangan tugas diaken penatua yang backing, atau penatua pekerja diaken yang backing, saudara, ya. Tapi kita punya tugas masing-masing. Kendati pun ada tugas bersama, saudara, ya. Tapi tugas yang khusus yang harus kita kerjakan. Jangan penatua tuh pegang doi, saudara. Iya tuh penatua yang hitung derma, catat derma, yang store derma. Kenapa tuh penatua store derma? Ya dia percaya untuk pada pediaken, karena kenapa? Tuh diaken kok sunin tahu bagaimana jaga atur nidoinya betul. Bahaya itu saudara, ya. Semoga tidak ada di jemaat kita, di gereja kita, saudara. Amin. Tapi dua-dua dipercaya oleh Tuhan, sehingga mengerjakan tugas bersama, tapi juga mengerjakan tugas masing-masing. Kan kalau diaken petugas, saudara, bajalang derma, ya, bajalang persembahan, ya. Tugas diaken itu hitung persembahan. Jangan masuk gereja kemari, kong sata pulang-pulang rame-rame dengan jemaatnya, sadar tugas sebagai diaken, ya. Hitung tuh derma, saudara, jangan dulu pulang, ya. Amin, ya. Jangan dulu karena cepat mau pi pantai, mungkin cepat mau pasiar tuh mingkas jo, ya. Sadarlah dengan tugas kita. Diaken semua pulang, pendeta yang hitung derma, saudara.
Habis hitung derma ya catat saudara berapa yang masuk tuh, catat bagus-bagus saudara. Marjan cuma bagus di catatan. Pokoknya di catatan yang masuk 2 juta, 1 juta. Di pelasti 6 bulan ya store. Ada kemana tuh doi? Iya tuh saudara. Ya, sehingga hari ini firman Tuhan kasih ingat kepada kita semua. Biar kita mengerjakan tugas kita dengan baik, dengan maksimal. Orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia akan mengerjakan tugas dengan baik. Jadi ada 3 pesan firman Tuhan saat ini saudara. Yang pertama, biarlah kita dipenuhi dengan Roh Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan memperlengkapi kita dengan keahlian yang ada. Semua kita akan ahli pada bidang kita masing-masing. Dan ingat, keahlian adalah pemberian Tuhan. Sehingga apa yang kita miliki hari ini cuma Tuhan ada kasih. Sehingga kita tidak perlu menyombongkan diri. Karena bisa saja Tuhan ambil itu dari kita saudara-saudara. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita punya partner kerja. Kita punya tugas kita masing-masing. Kerjakan itu dengan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami. Agar senantiasa kami hidup sesuai dengan standar firman-Mu. Biarlah kami tetap menjalani tugas tanggung jawab kami secara maksimal. Biar kami dipenuhi Roh Tuhan. Dipenuhi dengan keahlian untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Tapi juga ajar kami Tuhan untuk melakukan itu semata-mata untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Ikuti terus channel Pendeta Feralina Lahiwu. Saya adalah pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir. Luar biasa, saya menjalani pelayanan baru menuju 7 bulan. Dan luar biasa saudara-saudara ya. Selama ini Tuhan memberkati jemaat yang saya layani. Dan puji Tuhan, Gereja Masih Injili di Minahasa pun terus diberkati oleh Tuhan. Semoga kita semua terus ada dalam lindungan dan rahmat Tuhan. Sampai jumpa kembali. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.